Kemudian kita akan membahas vektor gaya yang melewati garis. Perhatikan di sini kita membahas vektor gaya, bukan vektor posisi lagi ya. Jadi ini ada nilainya berupa gaya ya, atau Newton atau pound. Oke. Di sini saya tampilkan gambar. Ini ada titik B, ini ada titik A. Berarti kita dapat menyatakan vektor posisi R di sini yang berasal dari A ke B. Nah, jika ini berupa tali atau berupa rantai yang ditarik ke arah B ya, dari A ke B, kita tarik dengan gaya F, maka kita akan mendapatkan vektor gaya yang melewati garis. Berapa nilai vektor gaya ini? Nah, kita dapat menyatakan dengan mudah, yaitu vektor gaya ini sama dengan nilai skalar gayanya dikali vektor satuan. Ya, vektor satuan tadi saya sempat bahas sedikit bahwa vektor satuan itu adalah nilai vektor posisi dibagi nilai skalar dari posisi tersebut. Maksudnya ini nilai vektor posisi dibagi jaraknya ya, itu sebenarnya. Nah, jadi dengan mengalihkan vektor satuan ini dengan nilai skalar dari sebuah gaya, kita akan mendapatkan vektor gaya. Oke. Ini saya masukkan rumusnya tadi ya. Ini nilai skalar dari gayanya ya. Dan ini adalah nilai dari vektor posisi ya. Jika dia tidak berasal dari titik origin, jadi XB kurang XAI dan seterusnya. Dan di bawah ini tentu nilai skalar dari vektor posisi tersebut. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Jadi ada seseorang yang menarik tali dengan gaya 70 pound seperti diilustrasikan pada gambar ya. Ini ada talinya dari A ke B. Kita bisa lihat bahwa posisi dari titik A itu 30 feet pada sumbu Z pada sumbu Z ke atas ya. Kemudian berada pada titik 0 ya, pada sumbu X, dan titik 0 pada sumbu Y. Sementara titik B kita bisa lihat di sini 12 feet pada sumbu X, min 8 feet pada sumbu Y, dan 6 feet pada sumbu Z. Nyatakan gaya yang bekerja pada tumpuan A, ini sebagai pusatnya ya, sebagai partikelnya ini, sebagai vektor kartesian dan tentukan arahnya. Jadi ada nyatakan gayanya ya. Jadi kita hitung nanti berapa vektor gaya dan tentukan arahnya, alfa, beta, dan gamanya. Nah, yang pertama kita hitung dulu R-nya ya. Kita hitung dulu atau kita tentukan dulu vektor gayanya. Tanpa melakukan pengurangan, kita bisa menghitung dengan mudah di sini sebenarnya ya. Jadi kita hitung pergerakan atau kita lihat ya, seakan-akan kita berjalan dari titik A ke titik B. Kita pindah dulu turun pada sumbu Z ya. Ini kan jaraknya dari A ke O itu kan 30. Sementara di B itu komponen Z-nya berada pada 6 feet di atas titik O ya. Berarti jaraknya 26 kan? 30 kurang 30 kurang 6 berarti 24 ya. Di sini jaraknya 24 K. Kenapa K? Karena pada sumbu Z ya, 24 K. Kemudian dari titik sini kita berpindah ke kiri ya. Ke kiri pada sumbu Y. Karena ke kiri atau negatif Y, maka menjadi min 8 C. Kemudian dari sini kita maju ke depan ya, sebesar 12 feet. Karena ke depan atau sumbu X positif berarti plus ya. Makanya sini saya buat plus 12I kurang 8J kurang 24K. Kenapa kurang tadi? Karena turun ya. Kalau Z itu turun, nilainya negatif. Nah, kita bisa hitung besarnya R atau nilai skalarnya atau nilai panjang tali adalah akar dari 12 kuadrat kurang 8 kuadrat kurang 24 kuadrat. Saya dapatkan
bulat angkanya 28 feet. Setelah mendapatkan nilai skalar dari R, jaraknya, kita bisa menghitung vektor satuannya ya. Jadi nilai vektor R dibagi nilai skalarnya, atau ini 12I per 28 kurang 8J per 28 dan seterusnya ya. Ini adalah nilai dari vektor satuannya. Kemudian ini F, vektor gayanya, kita bisa menghitungnya dari nilai skalar gaya tersebut dikali vektor satuan. Ya, inilah vektor satuan dari vektor posisi tadi, yang ini ya. Nilai F-nya adalah 70 pound. Kita kalikan dengan vektor satuan di sini 12 per 28I dan seterusnya. Kita dapatkan vektor gaya F sama dengan 30I kurang 20J kurang 60K pound. Nah, dari sini kita bisa menghitung, dari sini ya, kita bisa menghitung sudut alfa, beta, dan gamma ya. Jadi alfa adalah arkos dari komponen pada gaya I, komponen pada sumbu X ya, pada I ya, 12 per 28 atau 64,6 derajat. Dan beta min 8 per 28J di sini, min 8 per 28 kita dapatkan 107 derajat. Terakhir gamma min 24 per 28 di sini sama dengan 149 ya. Jadi dihitung dulu pecahannya berapa, kemudian dilakukan operasi inverse cos. Sehingga kita dapat simpulkan di sini yang kita dapatkan ya, ini adalah vektor gaya F dalam bentuk kartesian dan ini adalah arah dari vektor F tersebut ya. Perhatikan kalau dia dalam 3 dimensi tentu membutuhkan 3 buah sudut ya, sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma.